Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal KSN tingkat provinsi Matematika SMA tahun 2021. Ada dua bagian ya. Bagian pertama 5 soal, kemudian bagian kedua ada 5 soal. Kita akan bahas 2 soal pertama untuk bagian pertama ya. Nomor 1, tentukan banyak cara membagikan 8 buku cerita berbeda kepada 3 anak. Dengan setiap anak menerima paling sedikit 2 buku. Ya, baiklah. Jadi ini adalah materi kombinatorik ya. Di sini kata kuncinya adalah 8 buku itu berbeda. Jadi untuk permasalahan kombinatorik harus dibedakan kalau dia unsur berbeda ataupun unsur yang identik ya. Nah, jadi kita misalkan saja anak itu ada 3 anak ya. Si A, si B dan si C. Nah, jadi minimal 2 buku. Nah, karena hanya sedikit ya, 8 ini. Kemungkinan kombinasi banyak buku masing-masing anak adalah 2, minimal 2 ya. Ini 2 tambah 2 4, berarti sisanya 4. Nah, ini satu cara dan permutasinya ya. 224 atau nanti 242 atau 422. Nah, ini bisa dirumuskan nanti. Kemungkinan yang kedua adalah 3 3 2 ya. Ya. Ini 8 juga. Nah, hanya ada 2 kemungkinannya, tidak ada yang lain karena ketika ini misalkan kita buat 2 3 udah yang ini ya. Nah, ini dan permutasinya. Tinggal kita perhitungan. Jadi perhitungannya ini sama dengan ya tadi ini karena ada 3 unsur ya. 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ya, ini artinya permutasi dari 224 tadi ya. Nah, kemudian kita lihat ini pilih 2 dulu ya. Dari 8 buku pilih 2 ke sini. Berarti itu artinya adalah kombinasi 8 2 gitu. Dan itu dikali. Nah, sekarang di sini pilih 2. Tentu kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Karena dari 2 buku itu tentunya misalnya bukunya adalah buku P dan Q atau Q P kan sama saja. Jadi kita pakai kombinasi. Karena sudah diambil 2 di sini, maka sisa di sini 6. Yaitu 8 kurang 2. Nah, dari 6 dipilih 2. Dan untuk C 4, berarti dikali dengan kombinasi ya. Sisa 4 ya, karena 6 kurang 2 itu 4. Dari 4 pilih 4. Nah, ini tinggal kita hitung saja. 3 faktorial per 2 faktorial itu berarti 3 ya. Kali. Nah, ini cara cepatnya kalau kombinasi karena di bawah 2, maka ini 8-nya mundur 2 kali. 8 kali 7 dibagi dengan 2-nya 2 faktorial. 2 kali 1. Dengan cara yang sama, kombinasi 62 juga sama. 6-nya mundur 2 kali ya. 6 kali 5 dibagi 2 faktorial. Nah, kalau sama kombinasi 44 atau NN itu adalah 1. Nah, ini kita kalikan saja. 2-nya habis dengan 8 tinggal 4. 2 habis dengan 6 tinggal 3 ya, kita kalikan saja ini. Hasilnya adalah 1260 ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua
Ini sama tadi ya, eh, permutasi dengan M unsur yang sama ya. Seperti ini juga 3 faktorial, ini ada 3, 1, 2, 3 dibagi dengan unsur yang sama ada 2. Nah, sekarang untuk 3 ini berarti dari 8 pilih 3. C8 3 dikali. Nah, sekarang di sini pilih 3. 8 kurang 3 itu adalah 5 ya. Jadi dari 5 pilih 3. Terakhir adalah kombinasi 5 kurang 3 adalah 2 ya. Dari 2 pilih 2. Ya, ini kita hitung lagi. Ini berarti 3 ya. Dikali ini C83 berarti 3-nya mundur 8-nya mundur 3 kali. 8 kali 7 kali 6 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. C53 sebenarnya sama dengan C52 ya. Berarti bisa saja 5 mundurnya 2 kali per 2 faktorial. Nah, kalau sama ini 1. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. 3 kali 2 itu 6 habis. 2 dengan 4 habis, tinggal 2 ya. Nah, ini 10 kali 3 kali 8 kali 7. Ya, hasilnya adalah 1680 ya. Oke. Maka total caranya adalah ini, kalau kita buat kalimatnya adalah dia bisa pilih 2 di A, 2 di B, 4 di C, atau permutasinya atau ya. Jadi ada kalimat atau. Kalau atau adalah dijumlah. Maka tinggal kita jumlahkan saja ini ya. Dijumlahkan saja ini 1260 ditambah 1680 berarti 2940 cara. Ya. Ini jawaban untuk soal yang nomor 1. Ya, sekarang kita lanjut pembahasan nomor 2. Titik P terletak di dalam suatu segi 4 dan dihubungkan dengan titik tengah setiap sisi segi 4 tersebut seperti digambar. Dari konstruksi ini, segi 4 tersebut terbagi menjadi 4 buah daerah ya. Luas 3 dari 4 daerah tersebut telah ditulis di dalam masing-masing daerah. Tentukanlah luas dari daerah yang belum diketahui. Nah, ini mudah sekali ya. Oke. Nah, jadi kita gunakan saja pemisalan ya. Pemisalan, misalkan ini kita bagi 2 ya, masing-masing segi 4 di dalam ini. Ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Ini juga bagi 2, semua bagi 2 ya. Nah, kalau kita misalkan lah luas yang ini adalah A, ini adalah B. Berarti kan menurut gambar ini kita buat persamaan A ditambah B sama dengan 85 gitu. Nah, yang ini misalnya C, ini D. Berarti C tambah D sama dengan 72. Ya, di sini perlu diperhatikan tadi titik tengah ya. Semuanya ini titik tengah ya, titik tengah. Jadi kalau titik tengah artinya luasnya sama. Berarti ini juga bisa kita buat adalah B gitu ya. Ini B juga ya, karena tadi di soal ada keterangan titik tengah ya. Ini dia titik tengah. Nah, berarti karena ini sama maka luasnya sama. Nah, berarti maka A tambah B 85. Nah, ini juga titik tengah. Berarti kalau misalkan ini C, ini juga C gitu. Ya. Kalau ini D, ini juga D. Nah, ini sama kemari, berarti ini adalah A. Nanti yang ditanya adalah berapa nilai A tambah D gitu ya. A tambah D sama dengan. Oke, ini semua titik tengah ya. Nah, jadi yang 72 adalah persamaannya B tambah C.
B tambah C. Ya. Sementara yang 75 itu adalah C tambah D ya. C tambah D itu sama dengan 75. Oke. Sekarang kita mengharapkan supaya ada persamaan A tambah D. Nah, artinya kita tidak perlu B. Jadi dua persamaan ini bisa langsung kita kurangkan. Ya, kita kurangkan habis, maka kita punya A kurang C sama dengan 85 kurang 72. Ya, berarti 13 ya. Oke. Nah, sekarang dengan persamaan ini C tambah D tadi kita tuliskan di sini 75. Nah, bagaimana caranya supaya C-nya habis? Tentu ini kita jumlahkan saja. Maka habis, maka kita punya A tambah D sama dengan 13 tambah 75, 88. Ya, sangat mudah sekali ya soal ini. Oke, jadi dua soal bagian pertama sudah dibahas. Jangan lupa di like, di share, komen. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar untuk perbaikan channel kita ya. Nanti akan kita lanjut lagi untuk nomor selanjutnya di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.